Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Amita Desa Saputra, Dian Nulandari, Jaka Winata, dan Nabila Jarifah Nurdin. Pendidikan pada masa kolonial diawali oleh bangsa Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 dengan tujuan berdagang rempah-rempah. Mereka juga menyebarkan agama Katolik dengan mendatangkan para misionaris dan mendirikan sekolah di Maluku. Pada 1536, Antonio Gavhano mendirikan sekolah seminari untuk anak dari pemuka pribumi. Di sini belajar agama, membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah serupa juga didirikan di Pulau Solor dengan murid mencapai 50 orang. Pendidikan pada masa VOC. Pada 1602, Belanda mendirikan VOC dan menyebarkan agama Kristen Protestan sembari berdagang. Penyebaran agama menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial. Sekolah didirikan di Ambon dan Bacan dan belum mengajarkan pengetahuan umum. Sekolah tersebut tidak didirikan atas nama VOC, melainkan didirikan oleh orang-orang dari kalangan agama Kristen Protestan, sehingga sekolah tersebut mempunyai corak dan ciri-ciri Kristen dan berada pada tingkatan pendidikan dasar atau rendah. Pendidikan pada masa Hindia Belanda. Pada awal 1850, didirikan sekolah kelas 1 yang disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja di kota Keresidenan. Mata pelajarannya antara lain membaca, menulis, berhitung, menggambar, menyanyi, ilmu bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, alam, dan bahasa Indonesia. Akhir abad ke-19, didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun dan ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran yang diberikan lebih sederhana daripada sekolah kelas 1 dan sekolah ini terbuka untuk umum. Pendidikan pada masa politik etis. Pada 1867 dibentuk departemen yang mengurusi masalah pendidikan, agama, dan kerajinan yang disebut Departemen van Onderwijs en Ehrdienst, yang bertujuan agar penduduk Bumiputra, Cina, dan golongan lainnya dapat memperoleh pendidikan barat dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi Bumiputra, maka tahun 1907 diambil beberapa tindakan penting, antara lain memberi corak dan sifat kebelanda-belandaan pada sekolah kelas 1, mendirikan sekolah-sekolah desa, sekolah Velvolk, dan lainnya. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian Belanda meninggalkan Indonesia. Sistem pendidikan yang dibangun Belanda semuanya diganti dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada Perang Pasifik. Karakteristik sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang antara lain dihapuskannya dualisme pendidikan, berubahnya tujuan pendidikan, proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan pendidikan, pendidik dilatih agar mempunyai semangat perang, pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan, dan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ada 3 macam sekolah guru di zaman Jepang, yaitu sekolah guru 2 tahun, sekolah guru menengah 4 tahun, dan sekolah guru tinggi 6 tahun. Pelajaran yang diberikan antara lain sejarah, ilmu bumi, bahasa Indonesia, adat istiadat, bahasa Jepang, ideologi Jepang, dan kebudayaan Jepang. Bahasa Belanda pada saat ini dilarang untuk dipergunakan. Struktur kurikulum pendidikan pada masa awal kemerdekaan antara lain pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi, dan pendidikan berbasis agama. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pertama, kurikulum Merit Plan. Kedua, rencana pelajaran Turai 1952. Ketiga, kurikulum 1964 mengenai susunan sekolah-sekolah negeri, organisasi dan administrasi pendidikan, serta perubahan sekolah-sekolah. Pendidikan pada masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 sampai 1998, merupakan masa pembangunan nasional, dan kurikulum senantiasa berganti nyaris tiap dekade, serta pendapat penggantian tujuan pembelajaran serta sistemnya. Tanya antara lain siswa diberikan beban materi yang banyak, bahan-bahan pendidikan ditujukan untuk menjadi pekerja, lahirnya kalangan terdidik yang tumpul hendak kepekaan sosial, dan hilangnya kebebasan berkomentar. Pendidikan pada masa reformasi ada proses pendidikan dan periodisasi pemerintahan. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Karena Indonesia terdampak pandemi COVID-19, maka proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka, melainkan dilakukan secara daring. Hambatannya antara lain kendala fasilitas penunjang, adaptasi dengan sistem pembelajaran online, serta kendala melek teknologi pada guru. Inovasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ada 2, yaitu kreativitas dan komunikasi.